Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, ketemu lagi dengan saya Pak Ali masih di Allen Channel. Nah, hari ini kita akan mulai lagi membahas soal-soal untuk persiapan UTBK ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab sifat koligatif larutan ya. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, ada baiknya kita bahas dulu rumus-rumus yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Ya. Di sini saya sudah tuliskan ya dalam bentuk tabel mengenai rumus sifat koligatif larutan ya. Yang kita pelajari di sifat koligatif larutan ini ada 4 macam ya. Nah, yang pertama mengenai penurunan tekanan uap jenuh larutan. Terus yang kedua mengenai kenaikan titik didih larutan atau delta Tb. Yang ketiga mengenai penurunan titik beku larutan atau delta Tf. Yang keempat mengenai tekanan osmotik atau V. Nah, di sini ada rumus untuk yang larutan non-elektrolit sama elektrolit ya. Kita lihat ya perbandingannya seperti apa. Untuk yang pertama, untuk penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P, ini kalau kita pakai rumus yang pertama, ini adalah P0 dikurangi P ya. Untuk non-elektrolit maupun elektrolit ini sama rumusnya ya. Dimana P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni ya. Biasanya air ya atau benzena atau kloroform atau apa ya. Ini tergantung soal. Kalau P adalah tekanan uap jenuh larutan ya. Karena di sini kan terjadi penurunan ya. Berarti yang lebih tinggi adalah air ya. Jadi larutannya dia turun. Sehingga delta P itu adalah P0 dikurangi P. Atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua ya. Delta P sama dengan ini adalah NT. NT itu adalah mol zat terlarut dibagi mol total. Berarti mol total adalah mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut ya. Dikalikan P0. Nah, untuk yang elektrolit sendiri ini rumusnya mirip-mirip, hanya saja setiap mol zat terlarut kita kalikan dengan I. Kita lihat ya. Kita kalikan dengan I. Nah, di mana I ini adalah faktor Van Hoff namanya ya. Nah, nanti kita bahas apa itu faktor Van Hoff. Yang kedua, yaitu mengenai kenaikan titik didih larutan atau delta Tb. Nah, delta Tb di sini kalau kita pakai rumus yang kedua adalah Tb dikurangi Tb0. Nah, ini berbanding terbalik ya. Ya, ini berbeda ya dengan yang penurunan tekanan uap jenuh larutan, di mana ini adalah Tb kurangi Tb0. Di mana Tb itu adalah titik didih larutan ya. Dikurangi Tb0 adalah titik didih pelarut murni ya. Nah, berarti di sini kalau menggunakan air ya, berarti titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius ya. Tuh. Untuk yang elektrolit sama ya. Karena ini naik, berarti kan yang naiknya adalah larutannya. Makanya ini larutannya dikurangi pelarutnya gitu. Nah, untuk yang kedua, delta Tb adalah M dikalikan Kb, di mana M adalah molalitas zat terlarut ya. Nah, Kb adalah konstanta titik didih pelarut ya. Biasanya Kb ini diketahui di soal ya. Jadi Kb ini dia tergantung juga jenis pelarutnya nanti. Nah, untuk yang elektrolit sama ya, hanya saja seperti biasa kita kalikan dengan I. Ya, I. Untuk yang ketiga, penurunan titik beku larutan, ini penurunannya sama dengan yang pertama, penurunan, makanya rumus delta Tf-nya adalah Tf0 dikurangi Tf, ya. Di mana Tf0 adalah titik beku pelarut murni. Nah, biasanya kalau pelarutnya air, maka titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, ya. Untuk yang elektrolit juga sama rumusnya. Untuk yang kedua, ya, delta Tf sama dengan M dikalikan Kf. Ya, ini juga sama lah ya, dengan kenaikan titik didih, ya. M-nya molalitas, kalau Kf ini konstanta titik beku pelarut murni, ya. Nah, Kb dan Kf ini biasanya diketahui di soal, ya. Nah, untuk yang elektrolitnya tinggal kita kalikan I, ya. Terakhir, ini mengenai tekanan osmotik atau V, rumusnya adalah MRT, ya, di mana M itu adalah molaritas zat terlarut, dikalikan R, R adalah konstanta ya, yang nilainya itu 0,082, T adalah suhu, satuannya harus dalam Kelvin. Ya. Untuk yang elektrolit tinggal kita kalikan dengan I. Ya. Nah,
ini satuan yang dipakai untuk kenaikan titik didih larutan yaitu molalitas ya. Ini rumusnya. Saya tuliskan di sini aja. Ini adalah WT atau gram zat terlarut ya, massa zat terlarut dibagi mR dikali 1000 per ini adalah massa pelarut ya. Jadi ini P ini adalah massa pelarut dalam gram. Jadi WT gram, P juga dalam gram ya. Ini rumus molalitas. Sedangkan yang kedua adalah molaritas, ini dipakai untuk menentukan tekanan osmotik ya. Ini mirip-mirip rumusnya, hanya saja di sini dibagi volume larutan ya dalam mililiter. Kalau ini adalah gram pelarut ya, gram pelarut. Kalau ini adalah mililiter larutan ya. Oke. Nah, ini keterangannya ya. Tolong dipahami ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nanti kita akan bahas ke faktor Van Hoff-nya ya. Jadi di sini adalah faktor Van Hoff. Nah, apa itu faktor Van Hoff? Nah, faktor Van Hoff ini punya rumus ini ya. Jadi I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikalikan alfa, di mana N itu adalah jumlah koefisien ion. Ya. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan berlatih ya, menentukan jumlah koefisien ion N dari beberapa senyawa. Ya. Misalnya NaCl ini kan terurai menghasilkan Na plus ditambah Cl min ya. Maka jumlah koefisien ionnya tinggal hitung saja nih, 1 tambah 1 ya. Jadi ini kan 2 ya. Gimana kalau CH3COH ya? Ini menghasilkan CH3CO- ditambah H+, jumlah koefisien ionnya 2 juga ya. Yang ketiga BaOH 2 kali, Ba2+, nah ditambah 2OH- ya, karena di sini OH-nya sebanyak 2 kali ya. Kayak di sini dikalikan 2 ya, biar setara. Nah, sehingga jumlah N-nya adalah 3 kan ya, 1 ditambah 2. BaSO4 ini menghasilkan Ba2+ sama SO42-, N-nya sama dengan 2. Nah, yang paling penting juga di sini ya, mengenai klasifikasi larutan, kita harus kenal dulu ya. Ini kan larutan itu tadi dibagi menjadi sebenarnya dibagi 2 ya, ada yang non elektrolit sama elektrolit. Cuma yang elektrolit dibagi 2 lagi, ada yang kuat, ada yang lemah di sini. Nah, perbedaannya ada di alfanya atau di derajat ionisasinya. Untuk yang non elektrolit ini nilai alfanya 0, untuk yang kuat ini 1 ya, untuk yang lemah itu antara 0 dan 1. Ini contohnya, tolong dihafalkan saja. Contohnya yang non-aktif itu ada 3 ya, 3 jenis. Pertama gula. Ya, termasuk juga glukosa, fruktosa, sukrosa, ini termasuk gula. Dia non-elektrolit. Urea ya, urea atau CONH 2 kali ya. Ini juga termasuk non-elektrolit. Dan juga alkohol ya, bisa metanol, etanol, itu juga termasuk non-elektrolit. Untuk yang elektrolit kuat, ini contohnya asam kuat, basa kuat, dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ya. Asam kuat contohnya misalkan HCl gitu ya, H2SO4 gitu ya. Basa kuat misalnya CaOH 2 kali gitu ya. Garam kuat contohnya NaCl misalnya gitu. Nah, untuk yang elektrolit lemah ya berarti asam lemah, basa lemah, dan garam yang terbentuk dari asam lemah atau basa lemah. Asam lemah misalkan asam asetat ya, ini CH3COH ini termasuk asam lemah gitu ya. Basa lemah misalkan NH4 2 kali, NH4OH ya, NH4OH ya. NH4OH gitu ya. Garam lemah berarti garam yang terbentuk dari asam lemah atau basa lemah. Nah, di sini kalau kita masukkan nilai alfanya ke dalam rumus ini, coba ya kita cek ya, gimana nilai I-nya. Untuk yang non-elektrolit gitu ya, alfanya 0 kan, masukin 0 ke sini nih. Ya, 0 dikali N-1 berapa tuh? 0 ya, maka I-nya sama dengan 1. Nah, makanya untuk yang non-elektrolit ini kan tidak dikalikan I. Ya, sebenarnya dia dikalikan I, tapi I-nya sama dengan 1. Ya, makanya rumusnya tidak dikalikan I, karena alfanya 0. Untuk yang elektrolit kuat, ini alfanya 1 kita masukin ya. Kalau alfanya 1, berarti 1 dikali N-1 ya menjadi N-1 dong. Nah, ini bisa dicoret ya, 1 sama min 1 bisa dicoret, sehingga I itu sama dengan N nantinya. Nah, makanya saya kasih ini ya, cara singkatnya. Jadi untuk yang non-elektrolit itu I-nya sama dengan 1. Kalau mau kalian kalikan I ya I-nya 1 ya. Atau tidak dikalikan I pun nggak masalah tadi ya. Untuk yang rumus-rumus yang non-elektrolit.
Tapi untuk yang elektrolit kuat, I-nya ini sama dengan N. Ya, I-nya itu sama dengan N. Ya. Sedangkan untuk yang elektrolit lemah, kalian harus masukin ya pada rumus ini yang sudah saya tuliskan ya. Karena alfanya memang di sini antara 0 dan 1. Ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya, beberapa hal yang perlu teman-teman pahami ya untuk mengerjakan sifat koligatif larutan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.